Di balik lucunya badut jalanan, ada kisah pahit gadis yang putus sekolah. Di balik kostum lucu badut jalanan, ada kehidupan pahit yang menguras peluh. Seperti halnya dialami Tika Meta Cantika, harus putus sekolah dan bekerja menjadi badut demi mendapatkan rupiah. Di bawah terik matahari, lampu lalu lintas di Simpang 5 Ratu Saban berubah warna merah. Para pengendara pun menghentikan kendaraan mereka dan menunggu lampu berubah menjadi hijau. Saat itulah badut jalanan itu bergegas menghampiri pengendara yang berhenti. Mengenakan kostum kain, wig, dan topeng, ia menghibur siapa saja yang melintas. Bergoyang ke kiri dan ke kanan sambil melambaikan tangan, berharap mendapatkan rupiah dari kedermawanan pengendara untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di balik kostum badut yang sudah dibanjiri keringat itu, ada seorang remaja perempuan bernama Tika Meta Cantika dan adiknya Aulia. Keduanya berasal dari Prabu Mule, Sumatera Selatan. Sengaja datang ke Bengkulu sejak sebulan lalu. Mereka menjadi badut dengan cara berpindah-pindah agar mendapatkan uang. Sebelumnya pekerjaan ini ia lakoni di Palembang dan Jambi. Tika tampak menyeka peluh yang mengucur di wajahnya. Maklum, di dalam kostum badut menurutnya sangat panas. Gadis berusia 15 tahun ini mulai menghibur pengendara dari pukul 12.00 waktu Indonesia Barat sampai 17.00 waktu Indonesia Barat di Simpang 5 Ratu Samban. Ia tidak berpindah-pindah tempat agar tidak perlu berjalan jauh untuk pulang ke rumah. Penghasilan yang didapat Tika menjadi badut jalanan sebesar 50.000 hingga 70.000 rupiah per hari. Namun jika sedang bernasib baik, ia bisa mendapatkan 150.000 per hari, ujarnya. Tika bercerita telah menjadi badut jalanan sejak 3 tahun lalu. Saat ayah dan ibunya berpisah, tepatnya ketika ia lulus dari bangku sekolah dasar, saat itu ia diajak pamannya yang berprofesi sebagai badut jalanan untuk bekerja sepertinya. Dengan banyaknya pertimbangan dan harapan dapat membiayai sekolah dan kebutuhan hidup sang adik, akhirnya memutuskan untuk menjadi badut jalanan. Remaja yang mengenakan kostum badut batik bersurek ini mengaku menjadi badut jalanan gampang-gampang susah. Suka dukanya banyak, paling menyenangkan apabila yang dihiburnya tertawa. Terkadang ada yang menghampiri, kemudian meminta berfoto. Pengalaman pahit juga ada. Suatu ketika, Tika sedang asyik bergoyang dan melambai-lambaikan tangan, lalu seorang pengamen menghampiri. Tanpa rasa curiga, Tika membiarkannya mendekat. Ternyata dia tertarik dengan celengannya. Dia, pengamen, berlagak hendak memberikan uang, tetapi malah mengambil uang di dalam celengan, kemudian melarikan diri, tuturnya. Meski telah menjalani profesi ini selama 3 tahun, Tika mengaku masih merasa malu. Malu sebenarnya, tapi jika tidak bekerja, maka Aulia tidak bisa sekolah dan makan, ujarnya dengan mata berkaca-kaca. Tika mengungkapkan tidak akan selamanya bekerja di Bengkulu. Ia akan kembali ke Palembang dan bekerja di sana ketika adiknya mulai masuk sekolah. Untuk kedepannya, Tika berharap adiknya bisa melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi agar tidak bernasib sepertinya.